Perkenalkan, nama saya Rama Sinta dengan NIM 2021-143-515-1M. Baiklah, di video kali ini saya akan presentasikan materi tentang komponen pendidikan dengan dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPD. Adapun subtema pada video kali ini yaitu satu, pengertian komponen pendidikan, yang kedua, macam-macam komponen pendidikan, yang ketiga, hubungan timbal balik antar komponen pendidikan. Sebelum masuk ke subtemanya, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan komponen dan apa yang dimaksud dengan pendidikan. Pendidikan adalah proses mengubah sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Pengertian komponen pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Terdapat 6 komponen utama pendidikan yang membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Komponen tersebut berupa 1. Tujuan, yang kedua pendidik, yang ketiga peserta didik, yang keempat isi atau materi, yang kelima lingkungan, dan yang keenam alat pendidikan. Tujuan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang akan dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen pendidikan lainnya akan berpedoman pada tujuan. Tujuan komponen pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan, sebab tanpa tujuan yang jelas, pendidikan akan tidak teratur. Yang kedua yaitu komponen pendidik. Pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku para peserta didik. Terdapat 2 kategori pendidikan, yaitu 1 orang tua dan yang kedua guru. Komponen ini merupakan komponen penting, terutama dalam menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu komponen peserta didik. Peserta didik adalah seorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pendidikan yang dapat diperoleh di sekolah, rumah, maupun lingkungan sekitar yang sangat berhubungan dengan pendidikan. Yang keempat, isi atau materi. Salah satu konsep yang harus dikuasai pendidik untuk menunjang kompetisi kurikulum. Isi atau materi memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut dengan kurikulum dalam pendidikan formal. Komponen yang selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan pendidikan merupakan suatu ruang atau waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Proses pendidikan terjadi dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, maupun lingkungan masyarakat. Yang keenam atau komponen terakhir yaitu alat pendidikan. Komponen pendukung atau penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam alat pendidikan. 1. Raw input. Kualitas peserta didik yang akan mengikuti proses pendidikan. Di dalam raw input, peserta didik menjadi objek pendidikan. Yang kedua yaitu instrumental input. Masukan yang bersifat berlangsung untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Di sini tenaga pendidik termasuk penyelenggara pendidikan. Yang ketiga yaitu environmental input. Masukan yang berasal dari luar atau lingkungan yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Hubungan timbal balik antar komponen pendidikan. Keseluruhan komponen-komponen pendidikan di atas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dengan proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Input mentah atau raw input yaitu peserta didik, input alat atau instrumental input yaitu kurikulum pendidik, input lingkungan atau environmental input seperti keadaan cuaca, situasi keamanan, masyarakat, dan lain sebagainya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengubah proses pendidikan. Kesimpulan, terdapat 6 komponen utama pendidikan yang membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi komponen tersebut, yang berupa 1. Tujuan, pendidik, peserta didik, isi atau materi, lingkungan, dan alat pendidikan, yang terdiri dari 3 macam yaitu raw input, peserta sebagai objek pendidik, instrumental input, pendidik sebagai penyelenggara pendidik, dan environmental input, lingkungan sebagai penyelenggara pendidikan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.